Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmaisarani Putri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magetan dari SDN Purwosari Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman mengenai membangun budaya disiplin positif. Materi ini akan saya sampaikan kepada kepala sekolah dan rekan guru yang ada di SDN Purwosari Magetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu guru semuanya, mohon maaf, saya minta tolong di sini untuk Bapak dan ibu guru kita kumpulkan di ruangan ini. Tempat kita akan melakukan diseminasi budaya positif yang nanti harapannya Bapak dan Ibu guru semuanya bisa mengikuti kegiatan hari ini. Ada tambahan ilmu untuk mendengar, tolong diperhatikan dengan baik. Dan setelah nanti Ibu Putri menyampaikan paparannya, mungkin ada sesi diskusi atau tanya jawab. Oke, mari kita ikuti kegiatan kali ini dengan baik. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Itu waktu saya serahkan kepada moderator Bu Nur Arodias SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Erwin Wahyuningsih selaku Kepala SDN Purwosari, dan terima kasih juga kepada seluruh guru dari SDN Purwosari yang telah menyempatkan waktunya hadir di sini demi untuk memenuhi tugas dari Bu Putri, yaitu diseminasi membangun budaya disiplin positif. Hari ini kita akan memperhatikan bagaimana Bu Putri akan menyampaikan penyebaran pemahaman. Jadi nama lain dari diseminasi itu adalah penyebaran pemahaman dari apa yang sudah Bu Putri dapatkan selama pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Hari ini kita akan mengikuti bagaimana membangun budaya disiplin positif. Begitu, oke? Jadi langsung saja nanti kita akan dengarkan langsung bagaimana pembahasannya. Kepada Bu Putri kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erwin selaku Kepala SDN Purwosari Magetan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Purwosari. Mohon maaf ini siang-siang mengganggu waktunya sebentar, nggih. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang membangun budaya disiplin positif. Mohon maaf, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan berarti saya itu lebih pintar, tapi saya ingin berbagi praktik baik, membagikan ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih sekitar 2 bulanan ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita belajar dengan bahagia. Biar semangat dan gak ngantuk, ya. Yang materi pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, dan hukuman. Nah, kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi tersebut, mereka itu telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka yang panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu tidak memandang suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang seseorang. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi pendidikan di sini ada 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita kenal selama ini ya, profil pelajar Pancasila itu ada dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Kemudian yang kedua, menurut Ibu Primary Year Program atau disingkat PYP, di situ ada dimensi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, menurut keterampilan hidup atau life skill, itu ada dimensi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu pasti punya suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang harus kita penuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, kebutuhan di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup, misalnya seperti kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini itu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini kaitannya erat dengan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak atau murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Kemudian biasanya mereka itu belajar karena suka dengan gurunya. Nah, bagi mereka, teman sebaya atau teman yang setingkat dengan mereka itu sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak atau murid-murid dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi biasanya ini menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak ruang untuk bergerak. Mereka suka mencoba-coba hal yang baru. Kemudian mereka tidak mudah terpengaruh dengan orang lain dan suka mencoba hal yang menarik dan baru bagi mereka. Nah, kita sebagai guru harus memberi kesempatan kepada murid untuk membuat pilihan dan mereka harus bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya itu. Nah, memberi murid kebebasan di sini bukan berarti kita membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, tetapi kita lebih ke mengarahkan mereka, memberikan kesempatan untuk membuat pilihan, kemudian menyuarakan pendapatnya sehingga bisa memunculkan rasa percaya diri mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba hal-hal yang baru sehingga menumbuhkan kreativitas mereka. Nah, kebutuhan yang keempat yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bermain dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Jadi kita tidak boleh menyepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang saat berada di kelas. Sebagai guru itu kita sebaiknya jangan ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Karena kalau murid itu senang, maka pembelajaran yang kita lakukan itu akan dengan mudah diterima oleh murid. Nah, murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya dia akan menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi seseorang yang kompeten, terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya mereka akan selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan seringkali mereka itu merasa kecewa bila mereka berbuat kesalahan. Mereka biasanya juga rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai sesuatu itu yang terbaik. Di sini ada contoh sebuah teks. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas,
apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Di sini kita akan mencari kira-kira kebutuhan apa sih yang ingin Dimas penuhi. Nah, di sini sudah disajikan beberapa jawaban dari Dimas. Kalau Dimas itu menjawab, aku merasa bangga dan keren. Jadi dia ketika bisa menyetir mobil sendiri, dia itu merasa bangga dan keren. Oh, aku bisa menyetir mobil, aku keren. Nah, jadi kebutuhan yang dipenuhi itu adalah kebutuhan penguasaan. Dia bisa menguasai, dia bangga, dia bisa menyetir mobil sendiri. Kemudian apabila jawaban Dimas itu biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, biasanya anak-anak yang sudah remaja, dia sudah 17 tahun ke atas, dia itu ingin sering keluar jalan dengan temannya. Nah, kebutuhan yang dipenuhi itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia bisa mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh teman-temannya dengan cara itu tadi, mereka jalan-jalan dan Dimas bisa menyetir mobil sendiri tanpa harus diantar orang tuanya. Kemudian apabila jawaban Dimas itu, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, biasanya kalau sudah bisa nyetir mobil sendiri, dia itu suka pergi ke tempat yang dia inginkan. Mau pergi ke Sarangan misalkan, langsung berangkat sendiri, tidak harus diantar orang tuanya. Nah, kebutuhan yang dipenuhi di situ adalah kebebasan. Jadi dia bebas mau pergi kemana saja, seperti itu. Nah, ketika jawaban Dimas itu menyetir mobil itu seru. Nah, menurut Dimas itu seru bisa menyetir mobil sendiri. Nah, kebutuhan yang dipenuhi itu adalah kebutuhan kesenangan. Dia merasa senang karena bisa menyetir mobil sendiri. Kemudian lanjut. Dari kebutuhan dasar manusia itu tadi, maka muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama dan kedua ini termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Sedangkan yang terakhir ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri seseorang sendiri. Sebelum masuk ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar tidak ngantuk. Ya, saya punya ice breaking. Di sini ada tepuk fokus. Ya, biar semuanya fokus dan tidak ngantuk. Ini ya, saya bicara dulu. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus nanti tangannya di atas meja semua seperti posisi anak-anak siap. Ya, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Ayo kita bikin dulu yuk. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Oke, kita langsung beralih ke materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Nah, ini sama halnya dengan saya punya pertanyaan pemantik, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara atau saat mengendarai motor. Kira-kira kenapa Bapak Ibu kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Supaya aman, biar selamat ya. Jadi intinya
supaya selamat ya. Nah, nilai-nilai keselamatan itu yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa ada maknanya. Nah, murid-murid kita itu juga demikian. Mereka itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, kemudian apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan muridnya. Jadi murid-murid itu kalau tahu peraturan biasanya itu sudah takut dulu ya, mungkin harus ditaati. Nanti kalau peraturan itu tidak ditaati pasti akan dapat hukuman, biasanya seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kita bisa menerapkan di kelas kita. Jadi di awal tahun ajaran baru kita bisa membentuk keyakinan kelas. Nah, namanya ini bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Kalimatnya dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu kan biasanya yang membuat hanya dari satu pihak. Nah, kalau keyakinan kelas kita melibatkan semua warga kelas atau mungkin bisa juga semua warga sekolah untuk menyusun keyakinan kelas sehingga kita bisa menjalankan keyakinan kelas tersebut itu dengan penuh tanggung jawab dan sadar seperti itu. Nah, di sini saya ada kuis. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Di sini ada 6 poin ya. Yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ini kira-kira urutan yang pertama itu yang mana? Bapak Ibu bisa menjawab. Diskusi yang mana? Diskusi yang mana? Karena ini ini yang pertama ini. Nah, ada pendapat lain mungkin? Apa Pak Cuma diskusi menyalurkan peran. Tadi misalnya yang ini nomor 1, yang lain mungkin ada lagi. Yang mana yang menyalurkan? Nah, sekarang disepakati semuanya ya secara umum dari beberapa pendapat. Kira-kira nomor 1 yang mana? Yang tepat. Yang ini. Yang pertama ini saya kunci ya. Sekarang lanjut yang kedua. Kira-kira yang mana? Coba. Nanti kita cek jawabannya benar atau salah. Yang pertama ini ya. Yang kedua kira-kira yang mana? Yang kedua ini. Oke. Yang lain setuju mboten? Yang kedua ini atau yang mana? Habis mengenai gambaran perilaku yang tercermin kelas, diskusi mengenai peran seluruh warga itu. Iya. Ya itu, berarti dikunci ya. Yang kedua ini. Terus yang ketiga kira-kira yang mana? Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan.
itu, oke. Kemudian yang ketiga itu, kemudian yang keempat, yang mana kira-kira? Meninjau ulang keyakinan kelas. Oke, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, mengubah peraturan ini. Mengubah peraturan jadi hal yang positif. Oke, berarti ini kelima. Yang terakhir berarti yang ini, yang keenam. Oke, kita cek jawabannya. Iya. Ada yang benar atau tidak atau mungkin salah semua. Terus semua tidak apa-apa, kita belajar bersama kayak di sini, salah tidak apa-apa. Jadi urutan yang pertama untuk membuat keyakinan kelas itu yang ini. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Itu langkah pertama. Jadi kita mengajak siswa untuk diskusi memunculkan peraturan yang perlu kita taati di kelas. Kemudian langkah yang kedua, nah dari peraturan-peraturan yang sudah terbentuk tadi kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, setelah mengubah kalimat menjadi positif, langkah ketiga adalah menyalurkan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah itu, langkah keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah keyakinan kelas itu terbentuk, kita tinjau ulang lagi dari waktu ke waktu. Apakah sudah sesuai atau perlu ditambahi atau mungkin perlu direvisi seperti itu. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk melaksanakan simulasi pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemarin itu di kelas saya sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas dengan siswa saya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua untuk melakukan simulasi agar nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kebetulan nanti kan momennya juga mendekati tahun ajaran baru. Nah, itu dibagikan sticky note sama Bu Rofi. Saya minta tolong jangan tuliskan satu saja. Dua keinginan yang jenengan inginkan di kelas. Misalkan gini, tidak ramai di kelas seperti itu. Jadi jenengan buat dua peraturan yang jenengan inginkan di kelas. Satu lembar satu peraturan. Berarti kalau dua sticky note gitu. Berarti aku satu aku gitu. Satu itu tiga toh mas. Dan juga lembar. Coba dicek Pak Sandi. Satu lembar untuk satu lembar satu peraturan. Contohnya tidak boleh ramai di kelas satu lembar. Contohnya tidak boleh terlambat. Ini siswa nanti kalau sudah bisa ditempelkan di papan tulis di depan sini, nggih. Yang sudah selesai mungkin bisa ditanggalkan di depan. Monggo Pak Yusuf. Di sini satu-satu ya. Saya itu balik nanti ya.
nggih? Belum. Belum. Oh, kita belum. Itu lama bukan. Boleh nanti ya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Oke, sudah semua nggih? Nah, dari peraturan yang Bapak Ibu tuliskan ini nanti akan kita kelompokkan yang sama atau mirip. Ini kan saya kelompokkan. Bisa dibantu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dengan kelas. Ini datang tepat waktu, jangan datang terlambat, ini sama ya. Kemudian tidak boleh mati di kelas. Sebelum belajar alat tulis disiapkan. Kelas harus bersih. Saling menghargai dan menghormati antar di kelas. Sesuai jadwal berarti kebersihan. Ini menjaga kebersihan kelas. Kemudian datang tepat waktu. Saling menyayangi. Ya, saling menghormati dan menghargai sama. Selalu mengerjakan piket kelas. Jadi sudah ada yang sama. Tidak boleh mengejek teman. Kemudian dilarang membuli. Kebersihan kelas harus dijaga. Tidak ramai saat pelajaran. Berarti tidak boleh ramai di kelas. Tidak boleh berantem di kelas. Sama. Memperhatikan ketika dijelaskan. Di situ kemudian ini tidak boleh mengejek nama orang tua, berarti sama dengan membuli. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Tidak boleh keliling saat belajar. Memperhatikan, tidak boleh makan di kelas. Bersikap santun berarti ya, tidak boleh bicara kotor di kelas. Masuk mengecek, tidak mengerjakan PR di sekolah. Ya, menghargai karya teman. Jadi menghargai dan menghormati tadi ada sama diri. Yang gembira. Jadi sama diri. Terus mengucapkan salam jika masuk kelas. Nah, dari peraturan yang Bapak Ibu tulis ada beberapa kemiripan sehingga terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari peraturan-peraturan yang sudah dikelompokkan ini, karena ada yang hampir mirip, jadi kita simpulkan. Ini tadi ada yang kalimatnya masih berupa kalimat negatif. Contohnya ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas tadi, setelah ditulis peraturannya, kita ubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan berarti kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ya, menjaga kebersihan juga bisa, ya. Dibuat yang singkat saja kalimatnya, diusahakan itu menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Oke. Yang pertama menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua ini datang tepat waktu, jangan datang terlambat, datang tepat waktu. Nah, kita buat menjadi kalimat positif berarti datang tepat waktu. Yang kedua datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga di sini tidak boleh ramai di kelas, tidak ramai saat pelajaran, tidak boleh berantem di kelas. Nah, ini kalimatnya masih negatif semua. Kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh ramai, kemudian tidak boleh berantem di kelas, itu kalimat positifnya. Yang baik adalah menjaga
kerukunan atau ketertiban bisa ini. Saling Ya. menghormati. Saling menghormati nanti ada sendiri. Berarti yang ketiga ini maksudnya menjaga ketertiban di kelas. Ketertiban kelas. Ketertiban kelas. Nah, yang keempat, sebelum belajar alat tulis harus disiapkan. Mungkin tidak mengerjakan PR di sekolah. Ini kita buat menjadi kalimat positif. Menyiapkan sebelum pelajaran dimulai. panjangan atau tidak? Persiapkan. Mempersiapkan siap belajar. Siap belajar. Ya, benarnya siap belajar. Jadi disiapkan semua sebelum belajar, kita termasuk PR, alat tulis, buku dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kelima, di sini ada saling menghargai dan menghormati antar penghuni kelas, saling menyayangi dan menghormati, hampir sama ya. Menghargai karya teman, berarti kalimat positifnya adalah saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, di sini tidak boleh mengejek teman dengan nama orang tua, tidak boleh mengejek teman yang nilainya jelek, dilarang membuli, tidak boleh bicara kotor di kelas, bersifat santun. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi menjaga lisan. Intinya kan tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh bicara kotor, itu kita jadikan kalimat positif. Menjaga lisan, lisan ya, masuk menjaga lisan. Berkata yang baik, nah bisa berkata yang baik. Kemudian yang keenam, di sini memperhatikan ketika dijelaskan, tidak boleh keliling saat belajar. Berarti ini masuknya ke memperhatikan ketika dijelaskan ini, memperhatikan dulu atau konsentrasi saat belajar seperti itu bisa nih, konsentrasi, ya konsentrasi belajar. Terus yang ketujuh, tidak boleh makan dan minum di kelas, tidak boleh makan di kelas. Berarti ini menjaga kebersihan. Masuk ke menjaga kebersihan deh, makan dan minum di kelas tidak boleh ya. Bisa dijadikan sini. Terus yang berikutnya ini riang dan gembira. Berarti bahagia ya, riang dan gembira itu berarti bahagia. Jadi di dalam kelas itu harus bahagia. Kemudian yang terakhir mengucapkan salam jika masuk kelas. Berarti sopan santun. Masuk gitu. Salam jika mengucapkan salam jika masuk kelas, masuk ke sopan santun ya, etika gitu ya. Sopan santun ya. Urutannya nanti disusun ya. Sopan santun iya. Nah, sudah. Nah, jadi dari peraturan yang Bapak Ibu tulis semua ini kita sudah kelompokkan sehingga terbentuk keyakinan kelas ada 9. Ada 9 keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, datang tepat waktu. Kemudian menjaga ketertiban kelas, siap untuk belajar, saling menghargai dan menghormati, berkata-kata yang baik, konsentrasi, bahagia, dan sopan santun. Ini sudah terbentuk keyakinan kelasnya ada 9. Nah ini nanti bisa setelah ini bisa didesain yang bagus atau diurutkan biar mudah untuk dibaca dan diingat oleh anak-anak. Nah jadi seperti ini proses pembuatan keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa dengan terapkan di kelas masing-masing. Nah,
Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, dan murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah, dan biasanya hukuman ini berupa fisik atau psikis. Sedangkan untuk konsekuensi ini sudah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pembentuk, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi guru ketika sebagai penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ini: kamu harus mematuhi peraturan, awas kalau tidak mematuhi peraturan nanti akan dihukum. Gitu. Kemudian membuat merasa bersalah. Biasanya guru ini akan bersuara lebih lembut. Nah, kata-kata yang biasanya digunakan itu seperti, ibu sangat kecewa dengan sikap kamu. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu agar bisa berubah? Begitu. Yang ketiga, sebagai teman. Posisi ini itu tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya untuk mengontrol murid. Nah, kata-kata yang biasa digunakan ini seperti, ayolah bantu ibu, ayo ingat tidak apa yang bapak atau ibu minta selama ini. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Nah, biasanya kalimat yang digunakan itu adalah apa yang sudah kamu lakukan, kemudian kamu tahu kan sanksi atau konsekuensinya apa. Dan yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi posisi manajer ini posisi yang paling baik dari kelima posisi kontrol ini. Di sini ada satu kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita sebagai penghukum, maka kita akan langsung meminta siswa itu untuk berhormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian ketika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan berkata kepada anak seperti ini: berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Untuk posisi yang berikutnya yaitu sebagai teman. Sebagai teman, kita bisa berkata seperti ini, anak-anak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya mengoperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian posisi yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita menanyakan kepada anak-anak, apa kamu tahu kesalahanmu itu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menebak kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke posisi kontrol apa? Sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Kira-kira posisinya sebagai apa? Ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum,
hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Pembuat rasa bersalah. Oke, betul ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Terus sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrolnya seperti apa? Penghukum. Betul. Jadi sebagai penghukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisinya sebagai manajer, betul. Jadi menanyakan kepada siswa rencana untuk menyelesaikan masalah ini apa itu sebagai manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu sebagai teman, betul. Terus, nah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau, betul. Jadi ini sebagai pemantau. Nah, berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses tahapan segitiga restitusi di situ ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan bahas yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, untuk menstabilkan identitas ini kita bisa menggunakan beberapa kata seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa. Berikutnya, yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak dulu juga pernah melakukan hal itu. Ya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan, di sini prinsip dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanya keyakinan kepada siswa. Nah, berikut ini adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang saya lakukan. Silakan, Bapak.
tahu Mas Alas pasti merasa kecewa dan marah dengan Mas Gilang karena hasil karyanya dirusak sama Mas Gilang. Dan Mas Gilang tadi juga mengatakan bahwa dia tidak sengaja menjatuhkannya hingga rusak. Di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kita pasti bisa menyelesaikannya. Kalian setuju? Mas Faras, pasti punya alasan kan kenapa kamu sampai marah dengan Mas Gilang? Dia ini kesal, karena kesal ini kalau dia sampai satu kali dua dimaafkan kamu bisa. Baik, apakah Mas Gilang sudah minta maaf ke Faras? Itu ini aku marah dia ngaca kita mau memaafkan saya. Oke, Mas Faras, kira-kira dengan kamu marah seperti tadi, apakah akan menyelesaikan masalah? Tidak sih. Kamu tahu itu ya. Nah, sekarang bertanya ke Mas Gilang, apa alasan Mas Gilang meminjam saudaranya Faras? Saya meminjam karena hasilnya bagus. Ini saya belum membuat bekas tersebut dan ini saya diberi. Ya, Ibu paham. Tetapi bukankah lebih baik jika kamu lebih berhati-hati ketika meminjam barang milik temanmu? Ya Bu. Oke, dan Mas Faras, kamu boleh meluapkan emosi kamu, tapi kamu juga harus mau memaafkan kesalahan teman apabila temanmu sudah berusaha untuk meminta maaf. Oke, baik. Sekarang bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah ini? Saya akan berusaha memperbaiki hasil karya para yang tidak ini. Saya tidak akan marah-marah lagi dan saya akan memaafkan kembali. Baik, Ibu akan menghargai usaha yang kalian lakukan dan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Baik Bu. Oke, apa yang kalian percaya sebagai teman? Teman itu teman selalu menantiku bermain. Baik, kira-kira kalian ingin menjadi teman yang seperti apa? Saya ingin jadi teman yang baik. Saya ingin menjadi teman yang suka menolong. Bagus. Apakah kalian masih ingat Mas tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oke, apakah perbuatan kalian tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oke, nah sebagai sesama teman, apa yang harusnya kalian lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Saling menghargai dan saling menolong sesama teman. Mengucapkan kata tolong maaf dan terima kasih. Baik, bagus. Kalian masih ingat ya? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan agar bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Saya tidak akan marah-marah lagi, memaafkan kesalahan teman yang menyakitkan menghargai kami. Saya akan mendatangi teman dan segera minta maaf bila berbuat salah. Oke, baik. Jadi harap kalian bisa konsisten melaksanakan keyakinan kelas dengan baik ya. Oke, sekarang kalian salaman dulu sebagai tanda kalau kalian sudah saling memaafkan. Kita buat salam dulu. Ya, terima kasih Mas. Baik, itu tadi contoh pelaksanaan tiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan siswa saya Mas Lima. Lanjut. Dan untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, berhebat, dan bertanggung jawab. Sebelum saya tutup, dengan saya menyampaikan pantun sebagai penutup materi hari ini. Pergi ke sawah menyebar benih, dapat hadiah seekor ular. Saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat. Dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran panjenengan.
teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Putri yang sudah sharing luar biasa hari ini. Selanjutnya dari apa yang Bu Putri presentasikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu guru semuanya ada yang ingin ditanyakan dalam hati tadi, itu kok gitu ya gitu. Pengen mau tanya di unek-uneknya tadi apa gitu, mungkin ada yang mau tanya, monggo kami persilahkan. Ya, monggo Bu Fitri. Terima kasih Bu Rofi atas kesempatan yang diberikan. Mau tanya sedikit Bu Putri, mohon dijelaskan kembali tentang perbedaan keyakinan kelas, peraturan kelas, dan kesepakatan kelas. Saya sadar juga saya membuatnya itu di kelas mulai dari awal semester, itu kesepakatan kelas. Mohon dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Monggo langsung saya kembalikan ke Bu Putri terkait dengan pertanyaan. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Fitri ya. Perbedaan dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas. Di sini berbeda ya antara peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya sebuah peraturan yang sudah dibuat oleh guru secara sepihak untuk memperoleh tujuan yang diinginkan di sekolah. Jadi peraturan kelas itu biasanya yang membuat hanya guru. Kemudian murid tinggal mematuhi peraturan tersebut. Sedangkan untuk kesepakatan kelas itu biasanya sebuah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa dengan dimotori oleh guru. Nah, kesepakatan ini memang diskusi antara guru dan siswa, tapi mungkin di sini perannya itu lebih banyak di gurunya. Jadi guru yang memonitoring. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu sebuah keyakinan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dengan memperhatikan kalimat positif, sehingga harapannya menjadi keyakinan di dalam hati setiap siswa untuk diwujudkan dalam kelas. Seperti yang sudah kita simulasikan tadi, jadi keyakinan kelas itu yang membentuk adalah siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi. Jadi dari kalimat-kalimat yang sudah mereka buat, kita kelompokkan, kemudian kita ubah menjadi kalimat yang positif sehingga terbentuklah suatu keyakinan kelas. Jadi mereka itu membuat sendiri keyakinan kelas mereka, sehingga mereka itu secara sadar dan bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu Bu Fitri. Terima kasih Bu Putri. Sama jelas ya Bu Fitri? Ya, alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya bisa menjadikan inspirasi dan bisa diterapkan di kelasnya Bu Fitri selanjutnya. Tidak hanya kesepakatan menjadi keyakinan seperti itu. Selanjutnya monggo, ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih atas waktunya. Bu Putri, saya ingin menanyakan apakah konsekuensi itu tidak baik dan mengapa harus restitusi? Mungkin tadi kaitannya dengan yang awal tadi ya Bu Putri ya. Terima kasih Bu Nia terkait dengan antara perbedaan konsekuensi dan restitusi. Terima kasih. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Nia. Apakah memberikan konsekuensi kepada siswa itu tidak baik dan kenapa harus restitusi? Konsekuensi itu biasanya akan berdampak pada siswa hanya melakukan konsekuensi saja tanpa dia bisa menyadari kenapa dia melakukan kesalahan itu, sehingga siswa itu merasa tidak nyaman dengan kesepakatan tersebut. Sedangkan kalau restitusi itu harapannya dapat menumbuhkan kesadaran pada diri siswa untuk memperbaiki
kondisi yang terjadi, mencari solusi dari masalah yang dia lakukan, sehingga di kedepannya dia tidak akan melakukan hal yang sama. Itu perbedaannya dunia antara konsekuensi dan institusi. Terima kasih sudah terjawab ya Bu Nia. Semoga nanti apa yang sudah dijelaskan tadi bisa juga diterapkan kepada Bu Nia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun? Sampun ya. Oke. Semoga apa yang sudah tadi disampaikan Bu Putri terkait dengan budaya positif bisa kita laksanakan, baik itu di kelas kita maupun untuk sekolah kita. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf jika dari Bu Putri maupun dari saya sebagai moderator jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Putri kemarin sungguh sangat luar biasa. Guru-guru antusias dengan apa yang disampaikan oleh Bu Putri kemarin. Bu Putri menyampaikan terkait dengan budaya positif. Harapannya apa yang disampaikan oleh Bu Putri kemarin dapat kami aplikasikan di sekolah kami. Terutama kemarin Bu Putri telah melaksanakan dan mempraktekkan langsung cara membuat keyakinan kelas. Nah, semoga kami pun dapat membuat juga di kelas-kelas kami keyakinan kelas tersebut dan dapat mengaplikasikannya pada kelas kami. Terima kasih Bu Putri atas penyebaran pemahaman yang telah dilakukan. Sekali lagi, terima kasih. Demikianlah video diseminasi penyebaran pemahaman membangun budaya disiplin positif yang saya paparkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.